Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi sama Bu Mita hari ini. Alhamdulillah kita sudah bertemu di masa pengenalan lingkungan sekolah hari terakhir, hari ketiga. Hari ini anak-anak semoga tetap semangat ya. Dan harusnya semakin semangat karena setelah MPLS ini nantinya pasti kita akan lebih seru lagi belajarnya. Anak-anak siap ya menyaksikan apa yang akan Bu Guru sajikan hari ini. Oke, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Aisyah. Hari ini Bu Aisyah akan membacakan Quran surat Al-Falaq. Anak-anak tahu Al-Falaq artinya apa? Al-Falaq artinya waktu subuh. Oke, kita mulai. Anak-anak bisa berlatih di rumah membaca Quran surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Bu Muti. Kali ini kita masih belajar dengan PJJ ya nak. Alhamdulillah. Nah anak-anak, kali ini kita mau belajar tentang adab terhadap orang tua. Sebelumnya kita saksikan dulu ya video berikut ini. Soleh-solehah, tahu nggak siapa orang yang paling berjasa bagi kita? Yang telah mengandung kita, yang telah melahirkan kita, dan yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita dari kecil sampai sekarang. Ayo siapa? Pasti kalian sudah pada tahu kok. Nah, mereka adalah ibu dan bapak kita. Oleh sebab itu, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda terima kasih kita kepada orang tua kita harus beradab kepada mereka. Nah, adapun adab-adab yang harus diterapkan kita yaitu yang pertama, taat kepada kedua orang tua selama tidak mendurhakai Allah. Hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib bagi setiap muslim, sedangkan mendurhakai orang tua merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kecuali jika mereka menyuruh kita untuk menyekutukan Allah. Adapun cara penolakan atas perintah maksiat harus dilakukan dengan sikap yang baik dan tutur kata yang santun, agar orang tua kita tidak tersinggung atas ucapan kita. Contohnya, ketika orang tua kita menyuruh kita sholat, maka kita harus segera melaksanakannya. Terlebih, sholat adalah kewajiban kita. Ketika orang tua kita menyuruh kita ngaji, kita harus melaksanakannya. Menyuruh kita belajar, kita juga harus melaksanakannya. Yang kedua, yaitu berbakti kepada orang tua, atau birrul walidain, dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Birrul walidain berarti berbuat kebaikan terhadap kedua orang tua. Lawan dari birrul walidain yaitu uququl walidain, yang artinya mendurhakai kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang dibenci oleh Allah. Jadi kita diwajibkan untuk berbakti dan selalu tunduk kepada kedua orang tua kita. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Contoh sikapnya yaitu dengan senantiasa meminta maaf kepada orang tua kita, senantiasa membantu orang tua kita yang kesusahan, senantiasa membantu orang tua kita dengan pekerjaan rumah. Kali-kali bolehlah memijit orang tua kita agar rasa capek yang dialami bisa berkurang atau bahkan hilang. Memberikan hadiah agar orang tua kita senang dan merawatnya ketika sakit. Yang ketiga yaitu sikap sopan, berbicara santun, dan tidak mencaci kepada kedua orang tua. Sikap dan perilaku yang benar kepada kedua orang tua adalah dengan tidak berkata dan tidak pula berlaku kasar, yaitu jangan sampai kita mengatakan kepada kedua orang tua perkataan yang jelek, meskipun kata yang paling ringan yakni yang berarti desahan karena bosan atau dongkol. Begitu pula kita tidak boleh melakukan perbuatan jelek kepada kedua orang tua.
sekalipun perbuatan yang paling ringan seperti mengibaskan tangan dan lain sebagainya. Contoh sikapnya yaitu ketika kita berbicara kepada orang tua, hendaklah kita berbicara dengan sopan dan santun, juga tidak melebihi suara orang tua kita, tidak teriak-teriak, apalagi sampai membuat orang tua kita menangis karena perbuatan dan perkataan kita. Yang keempat yaitu berdoa demi kebaikan dan kebahagiaan kedua orang tua. Jasa besar kedua orang tua kepada anak tentunya tidak dapat diukur dengan materi. Salah satu cara yang dapat dilakukan anak kepada kedua orang tua adalah balas budi, yakni berupa doa. Bahkan salah satu cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat yakni dengan mendoakannya. Alhamdulillah anak-anak sudah kan menyaksikan video tentang Nusa ya, yang mengenai adab terhadap orang tua. Kita lanjutkan dengan tugas ya nak. Berikutnya adalah tugas menulis tentang adab terhadap orang tua. Boleh berisi mengenai aku sayang ayah dan ibu, atau aku cinta ayah dan ibu. Boleh juga seperti itu. Harus lebih baik dari ini ya nak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua hari ini? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang adab makan. Nah, apa saja sih adab makan itu? Silakan menyaksikan. Nah guys, kalau anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana anak-anak? Kalian sudah menonton kan? Nah, sekarang siapkan alat tulis. Kemudian kalian catat ya, adab-adab makan apa saja sih yang ada di video tadi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau Nusa dan Dara bisa, karena Allah kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, puji dan syukur kita harus panjatkan sebanyak-banyaknya pada Allah ya, sehingga hari ini kita sudah selesai menyelesaikan rangkaian 3 hari masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga anak-anak di rumah semakin semangat belajarnya. Begitu kita sudah mengenal lebih jauh, semoga timbul rasa sayang antara kita satu sama lain. Guru sudah tidak sabar pastinya ingin bertemu anak-anak secara langsung, bertatap muka, dan semoga Allah mudahkan semua urusan kita ya. Anak-anak, pesan guru yang terakhir adalah tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan tinggalkan ibadah dan mengaji ya. Setinggi langit.